Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak sih, kegiatan pembelian yang baik itu mempunyai proses-proses tertentu. Proses-proses ini dilakukan secara berurutan dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan waktu yang tepat, harga yang pas, dan kualitas yang mantap. Nah, salah satu prosesnya adalah purchase order. Lalu, apa sih purchase order? Purchase order adalah dokumen otorisasi untuk penyediaan barang atau jasa dari pemasok. Dan purchase order ini juga menjadi kontrak yang mengikat secara hukum pada saat diterima oleh pemasok. Dan purchase order sangat penting bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan pembelian karena yang pertama, purchase order dapat mempermudah pelacakan pemesanan. Yang kedua, purchase order juga menjamin komunikasi yang jelas. Yang ketiga, dapat mempermudah vendor dalam mengidentifikasi pembelian. Yang keempat, menghindari audit. Yang kelima, memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dan pemasok. Dan yang keenam, melindungi kepentingan bagi kedua belah pihak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama purchase order dan order monitoring. Nah, komponen utama dari purchase order meliputi harga dan jumlah barang yang sudah tetap termasuk pajak. Yang kedua ada hak pembeli untuk memeriksa dan menolak barang jika tidak sesuai. Kemudian hak untuk melakukan perubahan desain atau spesifikasi. Selanjutnya ada perlindungan terhadap pelanggaran hak paten. Kemudian ada hak pemasok untuk mengalihkan kontrak ke pihak ketiga. Ada instruksi tentang risiko kehilangan barang. Kemudian ada pernyataan garansi, ada jumlah dan total pengiriman. Kemudian ada pengalihan hak penjual. Selanjutnya ada order monitoring, adalah proses pemantauan yang dimulai sejak purchase order dibuat dan berlangsung hingga barang diterima di gudang atau toko. Tujuannya adalah untuk memastikan semua proses berjalan sesuai jadwal dan mengidentifikasi masalah sedini mungkin. Nah, adapun aktivitas monitoring yang pertama, memantau pergeseran tanggal, yang kedua sebagai pengingat, pembatalan item pesanan, pembatalan sistem pengiriman, dan memberi respon terhadap permohonan pengiriman. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis purchase order. Yang pertama adalah standar purchase order. Nah, standar purchase order ini untuk pembelian satu kali berbagai item. Ini dibuat ketika item atau jasa yang kita butuhkan itu tidak diketahui jumlah, jadwal, dan biayanya. Yang selanjutnya adalah blanket purchase order. Nah, ini disiapkan ketika detail barang atau jasa yang Anda butuhkan dari pemasok dalam satu periode tertentu itu tidak diketahui, namun jadwal pengirimannya tidak diketahui. Lalu, yang terakhir ada limited purchase order. Nah, ini disiapkan ketika batas pengeluaran diketahui untuk suatu vendor ataupun pemasok. Purchase order dan invoice merupakan dua dokumen yang berbeda. Purchase order adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pembeli sebagai permintaan barang atau jasa kepada pemasok. Sedangkan invoice merupakan dokumen pembelian atau pembayaran yang dikeluarkan oleh pemasok sebagai permintaan pembayaran kepada pembeli. Jadi, pada intinya, PO dikeluarkan sebelum barang dikirim dan invoice dikeluarkan setelah barang dikirim sebagai permintaan pembayaran kepada pembeli. Setelah PO dikirim, maka proses selanjutnya adalah penerimaan barang. Penerimaan barang yang dilakukan pembeli antara lain pengecekan kondisi fisik barang dan juga perbandingan kuantitas barang. Kemudian ada sistem barcode scanner untuk efisiensi dan juga akurasi penerimaan barang. Kemudian yang terakhir, jika ada masalah maka akan dilakukan kompensasi oleh pihak supplier. Ada 3 dokumen yang digunakan dalam proses penerimaan barang. Yang pertama ada material packing slip. Dokumen ini dibuat oleh supplier yang berisi rincian isi kiriman dan juga digunakan untuk verifikasi kuantitas fisik. Yang kedua ada good receipt note. Dokumen ini berisi catatan formal atas penerimaan barang, bahwasanya barang telah diterima
oleh pembeli. Yang terakhir ada Receiving Discrepancy Note atau Receiving Discrepancy Report. Dokumen ini digunakan jika ada ketidaksesuaian barang yang telah diterima oleh pembeli. Jadi, purchase order merupakan elemen penting di dalam manajemen pembelian. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.